Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seandainya proklamasi 17 Agustus 1945 tidak pernah terjadi, pernyataan ini pasti pernah terbesit di benak kita semua. Di zaman dengan akses internet berkembang seperti saat ini, kita pasti mudah menemukan artikel terkait nasib wilayah yang kini disebut Indonesia. Seandainya Soekarno dan Muhammad Hatta tidak pernah membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 78 tahun lalu. Beberapa dugaan menganggap bahwa kita masih menjadi koloni kerajaan Belanda dalam bentuk konfederasi atau lebih populer dengan sebutan Uni Indonesia Belanda, sampai akhirnya dapat berdaulat sepenuhnya seperti Suriname. Ada pula yang menduga tanpa kemerdekaan 1945, bahasa Belanda akan menjadi salah satu bahasa utama di negara ini, bersanding dengan bahasa Indonesia dan bahasa lokal lainnya. Spekulasi semacam ini bukan tanpa alasan. Bahkan, sejarawan pun kadang tertarik mendalami skenario-skenario yang tak terjadi dalam lintasan peristiwa di masa lalu. Dalam studi sejarah, ada yang disebut telaah counterfactual history. Buku Studying History menjabarkan salah satu definisi kajian semacam ini sebagai upaya memproyeksikan sekian kemungkinan yang tidak pernah terjadi atau memang seharusnya terjadi untuk memahami keutuhan peristiwa sejarah. Berkaca pada definisi tersebut, spekulasi membayangkan Indonesia tidak merdeka terlalu banyak variabelnya. Ingat, sejak 1942, wilayah yang dulunya diduduki Hindia Belanda itu telah direbut Jepang. Artinya, ada dua kemungkinan utama sejarah alternatif yang harus dipertimbangkan. Salah satu skenarionya, wilayah ini tetap diduduki Belanda. Sementara kemungkinan lain, Indonesia menjadi basis sumber daya alam untuk ekspansi kekaisaran Jepang, seandainya bisa menahan Amerika Serikat di front pertempuran Pasifik. Agar lebih mudah, kita persempit aspek dari yang seharusnya terjadi. Dampak apa saja yang akan muncul bila proklamasi 17 Agustus 1945 tidak ada? Nah, jika spesifik ini yang dipertanyakan, tersedia sekian variabel untuk ditelaah dengan metode kontrafaktual. Perlu kita ingat beberapa fakta kunci yang terjadi di masa penuh gejolak akibat Perang Dunia II. Jepang terdesak di front Pasifik. Sementara di sisi lain, Belanda tak memiliki banyak kemampuan dalam mengelola koloninya di Asia, lantaran sedang diduduki Nazi Jerman. Tokoh-tokoh pergerakan politik nasionalis di Indonesia saat itu, antara lain Soekarno, Syahrir, atau Hatta, sesuai dengan perhitungan politiknya berargumen bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah, hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Kesempatan yang telah lama ditunggu kaum kami tua untuk berhimpun guna menyusun rencana untuk negara merdeka di masa depan itu direalisasikan dengan bantuan Jepang pada 28 Mei 1945.
62 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada hari itu diberi kebebasan besar oleh Jepang untuk membahas berbagai persoalan konstitusional dan ideologi negara baru yang kelak menjadi Indonesia. Berdasarkan penelitian Benedict Anderson, Jepang memberi hak istimewa yang tak lazim kepada BPKI untuk memperdebatkan batas-batas negara Indonesia di masa depan. Suara mayoritas di BPKI 45-19 memilih konsep Indonesia Raya, meliputi Malaya, Borneo Inggris, dan Timor Portugis, di samping Hindia Belanda Lama, dengan wilayah yang mencakup separuh Asia Tenggara. Gempuran militer Amerika Serikat pada pertengahan 1945 meruntuhkan pertahanan dan komunikasi Jepang, mengakibatkan perubahan drastis dalam persiapan kemerdekaan. Pada Juli 1945, Tokyo merencanakan kemerdekaan dengan secepat mungkin, memaksa para panglima setempat untuk mempercepat proses perencanaan sesuai dengan maksud itu. Sidang-sidang yang diadakan pada 3 minggu setelahnya menghasilkan konsep jadwal kemerdekaan yang direncanakan pada 7 September 1945. Seandainya tak ada proklamasi 17 Agustus 1945, seluruh wilayah jajahan Belanda saat itu akan dinyatakan merdeka pada September, termasuk wilayah yang diperintah Angkatan Laut dan yang belum disiapkan. Gampangnya, Indonesia sudah pasti merdeka sebagai bagian dari Federasi Kekaisaran Jepang sebelum tahun berganti ke 1946, tanpa perlu ada proklamasi 17 Agustus sekalipun. Rincian pelaksanaan skenario pemberian kemerdekaan Indonesia itu telah diserahkan Tokyo kepada panglima-panglima militer mereka di Jawa, Sumatera, dan wilayah Angkatan Laut, yang diharapkan setelah kemerdekaan mereka akan tetap memiliki kedudukan penasehat yang berpengaruh di wilayahnya masing-masing. Ambruknya sistem komunikasi karena kekalahan di Front Pasifik memberi kesan seandainya rencana Jepang terwujud, akan muncul suatu struktur federal dengan otonomi khusus di wilayah yang kini adalah Indonesia. Negara ini tak akan menjadi sebuah kesatuan unitaris NKRI. Indikatornya, Komando Sumatera dan Angkatan Laut Jepang di beberapa tempat saat itu justru telah menyusun panitia-panitia persiapan kemerdekaan yang berlainan di wilayah masing-masing. Jadi, meski hanya mencakup separuh Asia Tenggara, negara Indonesia Raya belum tentu menjadi superpower kawasan karena kekuasaan yang terpecah. Pada 1930-an, pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan Indonesia sebetulnya mengalami kelesuan parah karena tekanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aktivis kunci ditangkapi, bahkan dibuang, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemicu munculnya peluang Indonesia merdeka, suka tidak suka, adalah Perang Dunia dan keterlibatan Jepang dalam agresor di Asia Pasifik. Pada skenario ini, satu-satunya hal yang dapat mengubah sejarah Indonesia adalah penemuan bom atom. Itu pun hanya untuk memperpanjang napas pemerintahan militer Jepang saja. Kekuatan Jepang dalam peperangan melawan Amerika Serikat dari berbagai faktor dan data sejarah sudah sangat melemah. Seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya, kekalahan Jepang sudah di ambang pintu. Pada 7 Agustus, Jepang mengumumkan kemerdekaan akan segera dipersiapkan, karena kabarnya Rusia akan ikut terjun ke Front Pasifik. 2 hari kemudian, Soekarno, Hatta, dan Ketua BPKI, Rajiman, terbang ke Dalat di Vietnam bagian selatan, di mana mereka diberitahu oleh Panglima Tentara Selatan Jepang, Marsekal Terauchi, bahwa kemerdekaan ada di tangan mereka. Sewaktu keberadaannya di Vietnam, para pemimpin Indonesia mendengar tentang Hiroshima yang dijatuhi bom atom, meski mereka tidak tahu bahwa Jepang sudah hampir mampus. Pada 14 Agustus, mereka kembali ke Jakarta, yang bergolak dengan berbagai desas-desus dan kegalauan. Dalam tahap akhir perjalanan pulang, Bung Karno dan Bung Hatta
ditemani oleh utusan-utusan PPKI dari Sumatera, yang sidang-sidangnya telah dijadwalkan kembali untuk dimulai pada 16 Agustus 1945 di Jakarta. Sikap kami tua nasionalis ini tidak disetujui kelompok pemuda yang menganggap PPKI tunduk pada kemauan Jepang, badan bikinan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya proklamasi yang telah digariskan oleh Jenderal Besar Terauchi dalam pertemuan di Dalat. Mereka lebih ingin jika pelaksanaan proklamasi dilakukan dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari Jepang. Terjadilah penculikan Rengas Dengklok. Mereka menculik Soekarno dari rumahnya di Pegangsaan Timur dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Kamis, dini hari. Mendengar kabar, ibu kota pun gempar. Paginya, sekitar pukul 10, seharusnya ada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk membicarakan susunan kata-kata dari naskah proklamasi. Sekarang, Bung, malam ini, mari kita kobarkan revolusi hebat. Malam ini juga, ujar Hairul Saleh, salah satu anggota gerakan Angkatan Baru. Pada 15 Agustus, pukul 10 malam, pasca Jepang menyerah kepada sekutu, kelompok pemuda mendesak Soekarno segera memproklamirkan kebebasan bangsa dari penjajahan. Mereka ingin Indonesia merdeka secepat mungkin, dengan kekuatan sendiri, bukan atas bantuan Jepang. Soekarno menolak. Terlalu riskan memproklamasikan kemerdekaan tanpa persiapan matang. Kemudian, Soekarno meminta mundur hari, mencegah pertumpahan darah. Bung Karno menawarkan tanggal 17 Agustus. 17 adalah angka suci. Pertama, kita di bulan suci Ramadan, waktu kita berpuasa menuju Lebaran. Mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan 17 rakaat, bukan 10 atau 20? Karena kesucian angka 17 bukan buatan manusia, ujar Bung Karno dalam autobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dengan itu, mereka akhirnya menggelar proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lalu, bagaimana dengan Belanda? Mereka kepala batu dan tamak tidak mau menyadari bahwa Perang Dunia II akan meluluh lantahkan dominasi Eropa atas tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Gelombang sejarah negeri-negeri terjajah saat itu memang sedang bergerak untuk memerdekakan diri. Gerakan itu tidak bisa ditahan lagi oleh kekuatan apapun. Semua tokoh nasionalis Indonesia sepakat, membiarkan Jepang angkat kaki tanpa melakukan revolusi dan mendirikan negara baru, sama saja membiarkan Belanda kembali berkuasa. Seperti dijabarkan sejarawan Robert Cribb, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kolonialisme Belanda akan terus bertahan hingga beberapa dekade ke depan. Indikasi itu langsung terlihat. Dibantu Inggris, pada Oktober 1945, Belanda mengirim pasukan bersenjata kembali ke wilayah Indonesia dalam payung administrasi sipil Belanda atau NICA. Kedatangan pasukan itu atas dalih memulangkan warga Belanda yang ditawan Jepang. Dengan korban yang tidak sedikit dan dengan persiapan militer ala kadarnya, Indonesia harus berperang selama 4 tahun demi mempertahankan proklamasi. Berdasarkan data sejarah yang tersedia, militer Indonesia sebenarnya dipastikan kalah dalam peristiwa yang kini disebut agresi militer itu. Satu-satunya faktor pembeda adalah keterlibatan Amerika Serikat dan Australia dalam ranah diplomasi, memaksa Belanda duduk dalam meja. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead,